Ngobrol asik, isi menarik, mantiga makin epik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Muhammad Rehan Putra Mulyadi dari kelas 10G, tapi kalian bisa panggil aku Ray atau Rehan. Nah teman-teman, hari ini aku pengen ngajakin kalian ke acara ngobrol-ngobrol santai dengan judul Three on Air. Ini mungkin masih asingnya di teman-teman. Boleh saya jelaskan? Sesuai namanya, Three on Air ini adalah ruang ngobrol di mana kita ngundang berbagai narasumber dari berbagai latar belakang untuk sama-sama belajar nih, sama-sama berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Sesuai namanya juga, Three on Air ini melambangkan kita atau suara kita, suara Mantiga Sukabumi untuk sama-sama saling mendengar dan saling bersuara atas pendapatnya. Betul Oke. banget. Keren banget loh Kang Rehan ini Iya, tuh. ini program siapa sih, Kang? Siapa ya? Program siapa? Siapa ya? Kalau kalian ingat, Kang Reza itu pernah punya program unggulan. Boleh dong coba sebelum kita mulai ke topik utama kita ceritain dulu Oke. nih. Jadi program kita itu kurang lebih ini adalah salah satu program kita. Ya, ada juga bincang publik teh. Apa sih itu bincang publik teh? Komik itu kayak seminar, teman. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita udah tahu nih, narasumber kita juga sudah berbicara, tapi izinin aku untuk ngenalin lagi narasumber kita. Udah nggak asing dong beliau siapa? Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang biasa kita panggil orang nomor satu di sekolah. Boleh kita kenalan? Please welcome Kang Reza Herlambang dan Teh Suci Najwa selaku Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Sapa dong Teh penontonnya. Halo semuanya. Oke, luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini aku bakal ngajakin kita ngebahas soal gimana sih perjalanan Akang Teteh ini sebagai pemimpin kita. Yuk kita throwback lagi, yuk kita flashback lagi ke masa-masa kita tuh bingung milih antara satu, dua, atau tiga. Milih kandidat yang benar-benar punya kualitas yang hebat-hebat, tapi inilah yang terpilih, inilah yang akhirnya kita percaya sebagai pemimpin kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi teman-teman penasaran nggak sih gimana perjalanan Kang Reza dan Teh Suci Najwa ini untuk membulatkan niatnya, proses kampanyenya, dan sampai hari ini menjadi pemimpin pilihan kita. Boleh dong ceritain ke kita gimana Kang Reza dan Teh Suci Najwa? Boleh. Oke, Sebelumnya mau dari mana dulu nih? Dari awal kita masuk OSIS atau dari awal kita pas mau ngejabat banget nih? kayaknya dari niat deh. Tadi kan niat-niat Akang dan Teh Suci ini bagaimana kok bisa terpikir untuk mencalonkan jadi seorang pemimpin Tuh. Mantiga Sukabumi ini? Oke. Mungkin niat yang paling utama itu aku ingin memajukan nama sekolah, ingin sekolah Biasa. Mantiga Sukabumi ini lebih berkembang lagi. Oke, luar biasa. Sebagaimana yang emang harusnya kita sebagai leader-leader itu menciptakan nama yang baik, Kang, buat lembaga kita tersendiri. Oke. Itu alasan yang paling utama ya, Cek, ya. Dan yang kedua mungkin perlu kalian ketahui juga nih sebelum kita ngejabat, kita itu pengurus OSIS periode 2023-2024. Nah, Nah, aku itu menjadi anggota Sekbid 9 buat PDD Kak, oke. Sekbid 9 itu. Katanya tuh PDD abadi. Emang iya kan PDD abadi? Kalau menurut aku sih iya, kalau Iya. misalkan kamu mau ngelanjutinnya jadi OSIS lagi kayak biasa-biasa lagi. Oke. Tetapi kalau menurut aku PDD itu bisa dipatahkan dengan kita mencalonkan sebagai ketua Oke, luar OSIS. biasa. Menjadi suatu terobosan ya, Sekbid 9 yang akan dikatakan PDD abadi, tapi Kang Reza membuktikan beliau mencalonkan diri dan alhamdulillah sekarang diamanahi. Ya, Oke. karena siapapun bisa menjadi Apapun, apapun. betul banget teman-teman. Ini satu kata motivasi yang keren banget untuk hari ini. Oke, lanjut Kang Reza atau Teh Suci ingin menambahkan? Lanjut ya, sebelumnya. Oke, Oke, mengapa saya pilih wakil Teh Suci? Sebelumnya Teh Suci ini ke satu dia punya public speaking yang bagus. betul sekali saya setuju Kang. Malu-malu Teh Suci hari ini. Terus yang kedua, Teh Suci ini dulunya di SMP itu adalah ketua MPK, Kak. Wow, Sehingga cara jadi Oh, ketua 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 MPK. wah,
Berarti emang udah jodoh ya teman-teman, ketua MPK dan ketua MPK, di mana nyalonin jadi ketua dan wakil ketua OSIS. Berarti emang udah sejalan pikirannya. Lanjut Kang. Dulu mantap, sekarang kerja. Oke. Boleh boleh, benar benar. Oke. Terus yang ketiga, poin, kenapa saya memilih Suci sebagai wakil adalah kebetulan Teh Suci ini adalah anggota Sekbid 5, di mana, Sekbid 5 itu sama seperti Akang tentang, ini Tentang kepemimpinan. Betul. Ya, jadi Oke. Kang Rehan sebagai penerus aku Amin amin ya Allah, amin amin. kali ini ya. Luar biasa, sangat terhormat dianggap menjadi penerus Teh Suci. Semoga ya bisa amin, mendapatkan kesempatan dan rezeki yang sama. amin. Amin. Oke, amin amin. Lanjut nih, gimana proses saya lupa, kalau Teh Suci sendiri gimana nih ke Areza? Apa yang bikin Teh Suci ini tertarik untuk memilih Areza dan membulatkan tekad mencalonkan bersama? Boleh ceritain ke kita? Oke, kalau dari aku lihat saja ya. Yang pertama kan kita udah bareng-bareng ya 1 tahun kepengurusan dan aku lihat Teja itu orangnya benar-benar tanggung jawab atas segala pekerjaannya. Jadi dia itu benar-benar punya prinsip dan tujuan yang memang harus dia selesaikan gitu. Jadi dia itu mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang udah terlihat. Ya makanya aku juga waktu itu sefrekuensi sama Kang Reza. Dulunya kan di Sekbid 5 memang harus mencalonkan entah itu jadi wakil atau ketua. Dulu juga aku dari Purna katanya coba yuk jadi ketua, tapi aku merasa karena aku kurang pergerakan, maksudnya aku juga mondok ya teman-teman, aku di sini merantau, aku di sini mondok, jadi Anak santri, Kang. ya, Oh, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Yalil-yalil banget ya. Yali-yali. di sini. Jadi ya karena, pergerakan aku terbatas, makanya aku lebih memilih jadi wakil yang, bisa ikut kontribusi juga terhadap kepengurusan ini gitu. Betul banget. Kalau proses kampanyenya gimana nih? Proses, dari Ada mana? cerita seru nggak di proses kampanye? Boleh dong kasih tahu ke kita ya? Buat Iya, seru banget sih, Kang, karena iya. tahu nggak, kita, ngerencanain kampanye itu, kita nyiapin program-program kita sama kita membuat visi misi, itu dalam waktu 1 minggu ya, Teh, ya. Banget, Kang. Wah, luar Karena, biasa. mungkin dari awal juga ya, Teh, kita itu emang nggak ada berkaitannya Sekbid 5 dengan Sekbid 9, mungkin nggak terlalu dekat, tapi saya mencoba sebisa mungkin gimana caranya supaya kita ini menjadi satu orang yang mempunyai satu frekuensi dan juga mempunyai tujuan yang sama. Oke, luar biasa. Eee, Kebetulan pas 1 minggu itu ya, Teh, pertama kita mencari visi misi dulu, Oke, Satuin kita keinginan satuin Kang Reza apa dan keinginan aku apa untuk oke. organisasi ini. ya, kita, enggak saling egois buat satu, "Ah, aku aja deh, visi misi aku aja nih yang dipakai," ataupun kata Teh Suci teh, "Punya Teh Suci aja yang pakai Oke, gini-gini." oke. Enggak seperti itu ya, Teh, Iya, ya. Kita malah, saling menyatukan gimana caranya kita mengambil jalan tengah. Oke, luar biasa. Begitupun dengan program, ini program salah satu kita yang kita diskusikan ya, Teh, ya. salah satu program yang kita itu kan podcast itu pertama kali alhamdulillah Betul untuk sekali. kita ya, Kang. Betul betul Kita itu betul. kayak perdana banget untuk program podcast ini. Jadi harapan besar supaya podcast ini bisa dilanjutkan lagi, Iya iya, untuk betul. periode Amin amin. selanjutnya lebih baik lagi gitu. Semoga periode selanjutnya ada sponsor ya. Tolong dong sponsor. Ah, aduh, Q sponsor ya ini. Oke, sponsor. Oke, Q sponsor. Ada lagi nggak nih cerita-cerita seru misalkan pas menghadapi tesnya atau apanya? Boleh ceritain ke kita? Banget Iya, ya, soalnya Kang. kan, siswa tuh nggak ngelihat ya Ya, dari Iya, layarnya, layar belakangnya tuh gimana. Boleh ceritain mungkin ceritain? garis besarnya ya, Teh, ya. Oke. Ketika kita dites itu, kita nggak berbarengan, cuman sendiri-sendiri. Oke, iya Itu bener. betul. dimulai dari ketua dulu, nanti sama wakil. Nah, itu pertanyaan, gimana caranya pertanyaan kita itu bisa sefrekuensi. Iya, Sinkron ya? Nah, seperti Susah itu. banget Karena, teman-teman. sebenarnya saya pas dites pas hari itu, jujur saya keringat dingin, Kang. Dilihat banyak purna banget gitu kan, iya, kayak kita tuh di sidang gitu. nah, Oh, iya. ngerti Iya, nggak sih? Iya, Kayak gitu. Terus pertanyaannya itu yang mengarah, "Apa sih tujuan kamu?" Kayak gitu-gitu, oke Kak. oke oke. Dulu jujur ya, saya dulu emang di Sekti 9, public speaking saya itu sangat kurang. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, saya juga
banyak belajar sama Teh Suci nih buat tentang public speaking, karena Oke. Teh Suci juga alhamdulillah udah ahli banget apalagi di Banget. MC. Masya Allah. MC andalan sepertinya ini Teh Suci. Oh, Kita Keren sama-sama banget bisa gitu. juga karena iya, ini keren banget buktinya sekarang. iya betul banget. Nah, Teh Suci lanjutin pas dulu. Ada cerita lagi Terus nggak? selain apa? Ada cerita lagi nggak nih? Selain dari itu ya kan kita itu bener-bener pusing sama pelajaran. Ya, Ya, Gimana kita itu harus di-spend buat nyelesain program kita, buat visi misi kita. Kita tuh pulang bener-bener sore banget waktu itu, apalagi waktu momen lucunya kan di pondok aku HP-nya terbatas ya. Jadi kan ke gereja itu susah banget hektik banget ya, pasti. susah banget ya ngehubungnya. begitulah. Ya, Effort ya kan? effort banget Oke. ya waktu itu ke aku waktu kita itu mau menjabat gitu. Jadi sudah dibuktikan gitu. Intinya kita saling melengkapi aja. Pasti. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya chemistry beliau-beliau ini di depan hebat-hebat karena memang butuh banyak usaha, butuh banyak pengorbanan ya, Teh Betul. Kang. Ya, Selain dari waktu, tenaga pikiran, tadi juga beliau-beliau ini mengorbankan pelajaran, bisa menjadi suatu motivasi ya buat kita untuk mengejar sesuatu. Oke, kalian ini kan udah sama-sama nih ya, udah mencapai tujuan yang sama gitu ya, udah menjadi pemimpin buat kita. Pernah nggak sih terjadi suatu konflik atau misalkan perbedaan pendapat nih? Nah, gimana cara nyelesainnya tuh? Karena kalau kita lihat ya, pemimpin-pemimpin kita ini sepertinya sangat-sangat selaras dan terus gitu, sangat-sangat dekat. Jadi kita nggak tahu nih, apakah Teh Suci dan Kang Reza ini pernah mengalami perbedaan pendapat atau tidak, tapi yang namanya organisasi pasti pernah ya. Nah, ceritain ke kita gimana dong untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya pastinya pernah ya kan? kayak Iya, pasti karena kalau ibaratkan gini ya, kamu ikutan organisasi berarti kamu harus bisa membuat masalah dan menyelesaikan masalah itu. oke, Baik. betul. Nah, dari organisasi kita itu belajar di mana kita belajar menyelesaikan masalah. Maka Dinamakan problem solving. nah, seperti Oke, itu. problem Makanya kalau solving. misalkan kita berbeda pendapat, udah pasti bentrok antara pendapat Teh Suci dan pendapat saya. Cuman sebisa mungkin kita musyawarahin lagi gimana jalan terbaiknya, gimana yang paling baik untuk organisasi kita. Karena di sini kita kerja bareng-bareng. Oke. Samping itu kita juga kalau misalkan banyak sekali masalah ataupun sesuatu yang bertolak belakang, kita juga tidak mungkin ya karena kita juga melibatkan sekretaris umum. Halo Teh Tide. Halo Teh Tide. Mau diundang nggak nih buat masuk frame dulu? Oh, sih gak sih? Sini, 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 sini. Sini Teh Siapa Tide. dong, Ayo, say hi ayo, dulu di sapa-sapa sini, dulu, Teh sapa Tide. penontonnya di sini, Teh Tide. Please welcome Halo, Sekretaris halo doang, halo Umum. doang. Situ Sini, halo doang. Halo. Sekretaris umum tergacor Iya, luar teman-teman. biasa. Ya, dadah Teh Tide. Nanti kita bikin seri khusus ya ngobrol Kita sama nanti Teh beli Tide. es teler Teh Dide. Oke. Nggak dilanjut, Kang Reza, Teh Suci. Presiden, Teh Nana. Jadi kita itu sama-sama ya Kang, bukan hanya kita. Jadi kita itu melibatkan mereka dalam proses diskusi musyawarah untuk kalau misalkan kita itu bertolak belakang dalam sebuah masalah gitu. Dan kalau misalkan kita emang ada berbeda pendapat, terus kita mengalami ibaratnya konflik gitu kan. Kita konflik ya udah pas hari itu, pas di jam itu, pas kita lagi memusyawarahkan itu. Seterusnya kita berjalan lagi dengan lancar karena se apa ya? Banyak apapun itu konflik, tidak mungkin kita Nah, terus fokus ke Harus konflik itu ya. karena banyak sekali ke anggota yang harus kita pikirkan juga, program yang harus kita Betul, pikirkan betul, juga karena betul. kembali lagi tujuan awal kita yaitu untuk memajukan memajukannya sekolah lewat nama sekolah lewat program-program OSIS yang pastinya bermanfaat. bermanfaat, seru juga buat Oke. halayak umum juga gitu. Oke. Tuh. Berarti memang salah satu cara untuk menyelesaikannya itu dengan saling percaya dan juga Betul. melibatkan rekan-rekan dari badan pengurus Betul. harian ya. Betul Iya, banget. memang garda terdepan suatu organisasi adalah kalian-kalian. Betul Iya, betul banget. banget. Oke. Fondasi utama Betul, di sebuah fondasi organisasi gitu. utama, iya. Ngomong-ngomong soal BPH nih ya, Badan Pengurus Harian seperti Sekum, Ya. Wakil Sekretaris, Iya. Bendara Umum, dan Wakil Bendara beserta Ketua dan Wakil. Pernah nggak sih kalian ini kayak misalkan mengalami satu kejadian lucu gitu? Boleh dong ceritain ke kita? Iya. Iya, Banyak banget. banyak banget ya kayaknya karena Banyak. Teh Tinde.
Kayaknya Tidak Teh lagi, Tidak ini tidak lagi. mood booster-nya organisasi ya. Iya, Emang itu orang paling ini Exciting. Ceria ya. Exciting. Ceria bang. excited banget di organisasi. Iya. Ya, Karena tahu nggak sih Kang, Teh Tide itu, gak apa-apa ya kalau kita misalkan ngomongin orangnya di sini. Gak apa-apa kan depan orangnya, bukan belakang orangnya. Gak apa-apa dong Jadi ya. Teh Tide itu, kalau Kang ketahui, dia menjabat dari SMP itu menjadi sekretaris abadi. Ya Allah. bagi Oke, berarti selain ada PDD yang abadi, sekretaris umum pun abadi ya. Ya, Oke. Berarti emang udah bener-bener hebat. Tapi hal itu juga gak sih yang menjadikan Teh Tide sehebat sekarang? iya betul. ya betul. Ya, jujur semua orang harus bangga Iya. dengan adanya Teh Tide. Bener gak sih Kang? Teh? Tidak berjuang dari SMP sama Iya, berarti gitu. udah kayak Maaf, nempel banget. Aku berarti nggak nempel dong. Ini kan dari mana? Dari arah ini Aku Cibitung mah ya? arah Cibitung. Ini Kalibunder. Masya Ya, Allah. kita merantau Iya, kita istilahnya. merantau. Karena dalam organisasi itu kita lebih banyak mencari teman lagi. Contohnya, saya dari Cibitung, Teh Suci dari Kalibunder. Kalibunder. Jauh Kalau ya. misalkan kita main nih ke Kalibunder, takutnya ada apa-apa. Nah gitu, Iya. siapa tahu kan ada kue nastar gitu. Iya. Terus juga ya Kang ada nasi sebakul. Ah, Iya. Oke, ngomong-ngomong tadi soal chemistry antara ketua dan wakil beserta BPH, pernah gak sih kalau misalkan sekarang ada anggota yang berbeda pendapat, terus bagaimana kalau misalkan anggota tersebut menarik diri? Nah, gimana sih solusi dari Akang dan Teteh untuk memotivasi kembali anggota tersebut? Karena kan yang namanya dinamisasi organisasi ya teman-teman, gak hanya naik, tapi ada turunnya juga, Iya. naik turun. Tapi semoga ya organisasi ini tetap naik walaupun ada turunnya. Tapi boleh dong kasih tips ke kita gimana cara memotivasi kembali anggota yang sedang down tersebut. mungkin kalau di organisasi itu yang saya lihat dari yang saya pandangan saya gitu Kang. Di setiap organisasi kalian ada titik di mana kalian senangnya, Betul, di mana kalian titik lelahnya, betul sekali. di mana kalian titik ingin keluarnya, dan di mana titik kalian itu berhasil dan di mana di situ emang benar-benar titik di mana kesuksesan kalian. Nah, kebanyakan orang yang saya pantau juga, yang saya pandangan saya gitu, kebanyakan orang itu menyerah karena capek dan ingin keluar. Betul, Kesatu karena lingkungan juga ya Kang. betul, betul. Biasanya nih kan anak OSIS itu adalah orang hebat Iya, betul. dari yang hebat gitu kan. Iya, Nah, orang pilihan ya, Kak. gitu orang-orang pilihan dan anak OSIS ini biasanya itu lebih bergaul sama anak-anak yang emang bukan anak organisasi, di mana dia tidak memikirkan di mana kita harus me-manage waktu, di mana kita harus membagi waktu, di mana kita saat berorganisasi, di saat kita belajar, dan juga di saat kita kumpul dengan keluarga, seperti itu. Oke. Terus bagaimana nih kalau misalkan ada organisasi mohon maaf Bang, ada anggota yang memang sedang down-down-nya, entah itu karena capek, lelah, atau mungkin karena lingkungan tadi, gimana sih caranya untuk memotivasi lagi dengan cara Oke. Akang dan Teteh? Yang pertama mungkin Kalau kita nanyain dulu ya Teh, problemnya apa, kita bicarakan dulu. Karena setiap masalah pasti ada alasan Iya, tertentu. betul sekali. Betul ya Teh betul ya? betul Seperti betul itu. Nah, untuk memotivasi tentunya kita selalu semangatin dia gimana caranya dia semangat lagi buat berorganisasi. Bahwasannya di sini kita keluarga, kita bukan musuh di sini ya Teh. Oke. Kalau dari aku kan sebagai perempuan yang pastinya perasa Terasa, teman-teman. iya betul-betul. Ya kalau aku sama juga ya Kang, kita untuk sebuah misalkan ada anggota yang memangnya ada beberapa problem, lebih ke pendekatan terhadap anggota tersebut. Kita rangkul mereka karena kenyamanan diperlukan dalam organisasi. Betul sekali. Oh iya Kang, selain itu kan nih aku lihat-lihat selama setengah tahun ini, setengah jabatannya kita Ya, Teh, dilihat-lihat anggota itu kebanyakan yang pasif Kang. Ah, Iya, dan kita tidak putus asa dengan oke. sampai situ saja. Kita ingin mengadakan program bintang bulanan, Kang. Wah, apa itu bintang bulanan? Boleh dong kenalin ke kita bintang bulanan tuh apa? Jadi, bintang bulanan itu diberikan buat pengurus dan teman-teman yang lainnya yang emang benar-benar aktif banget di organisasi. Karena
mereka ingin dikasih bintang tahunan sama kita ya Teh ya, pastinya dia selalu mengusahakan Iya. ketika gimana caranya dia aktif di organisasi itu karena Oke. tujuan dia selain dia ikut berorganisasi juga belajar, tetapi dia juga punya tujuan ingin mendapatkan bintang bulanan itu. Oke. Karena apresiasi itu diperlukan teman-teman. Betul sekali, Karena betul betul untuk betul. mengunggah semangat mereka juga terhadap organisasi dan kita juga mengadakan satu bulan sekali itu makrab ya. Ya, Ya, oke. Jadi untuk lebih akrab lagi nih terhadap Oke. pengurus OSIS. Jadi jangan beranggapan bahwa organisasi itu capek, capek, capek. Jangan teman-teman. Jadi banyak asiknya di organisasi itu. Iya, bener banget, tapi bener banget. buat makrab itu ya takutnya di sini ada yang salah paham. Bukan berarti kita setiap sebulan sekali itu selalu ngadain, cuman kita usahain gimana caranya di setiap bulan itu ada acara yang diperuntukkan untuk kita nginep gitu, menyelesaikan acara itu, dan kita juga sekalian buat mendekatkan diri Kepada anggota kita. Oke. gitu. Bukan berarti nih, oh di Man3 itu OSIS-nya setiap bulan makrab tahu, kita teh makrab ya gitu geuningan, enggak kayak gitu guys, no no, gitu. Oke, luar biasa banget ya. Tadi ada bocoran baru nih tentang bintang bulanan, di mana tujuannya itu selain untuk memotivasi juga ya untuk mengapresiasi. Jadi Betul. anggota OSIS itu lebih istilahnya, wah bagaimana nih, aku pengen dapat bintang bulanan, berarti aku harus lebih aktif lagi. Keren sih caranya, inovatif banget Kang. Semoga tetap berjalan dengan lancar ya. Oke, Amin. semoga acara itu efektif, tapi menurut saya itu efektif banget. Iya, Amin amin efektif sih, malah. amin. Sama, Iya, alhamdulillah. luar Alhamdulillah. biasa ya untuk angkatan Kang Reza dan Teh Suci ini, ide-ide barunya, ide-ide luar biasanya. Dan katanya ya, untuk tahunan ini tuh sedang audiensi atau menyusun ekstrakurikuler baru, bahkan udah Betul. mendata ya. Betul Nah, banget. Kita udah mendadak ke per kelas, bahkan mereka itu ingin iya berkontribusi betul pada banget. program unggulan kita itu podcast ini. Iya. Nah, teman-teman Buat tadi teman-teman yang ini kita share dulu nggak sih buat yang nonton kalau ya, misalkan ada yang ikut ekskulnya? iya, ada nggak nih yang ikut ekskul namanya apa ekskulnya? Kombinasi Kombinasi. komunitas bahasa Indonesia dan komunikasi. Ya. Kebetulan saya Sekbid 5 jadi ikut berkontribusi juga dalam penyusunan ini. Teman-teman, untuk informasi juga, untuk kombinasi ini ya Teh, kita susun bareng-bareng, Iya betul. diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin belajar bareng-bareng sama kita dengan guru-guru bahasa Indonesia yang ada di Man3 Sukabumi untuk lebih Belajar public iya public speaking, speaking Kak. nih, karena public speaking itu kan soft skill yang Ya, bener-bener penting banget, dibutuhkan banget. dibutuhkan banget Ujung teman-teman. tombak sih, Kak. Iya. Oke, kita lanjut ya. Teteh-teteh dan akang-akang, pernah nggak sih, menemukan stigma yang mengatakan bahwasanya biasanya tuh pengurus OSIS tuh susah untuk mengimbangi antara pembelajaran dengan kegiatan organisasi. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, Kang Reza dan Teh Suci ini enggak loh. Mereka ini tetap hebat di kelasnya, tetap bersinar dan tetap imbang antara kegiatan organisasi dan kegiatan pembelajaran. Kasih dong tipsnya ke kita, karena kita juga pengen gitu. Karena kan organisasi bukan cuma OSIS ya, Betul tapi banget. eskul juga. Gimana caranya supaya kita tetap bisa imbang? Oke. Aku ya. Boleh. Lu tes aja. Malu-malu ini ya. Tes aja sok. Oke, kalau dari aku, kan di organisasi bukan hanya diajarkan tentang problem solving, tapi diajar juga tentang manajemen organisasi, manajemen waktu, yang nantinya berguna banget buat cara kita memanage waktu. Kalau saran dari aku, teman-teman itu harus punya skala prioritas, Skala teman-teman. prioritas. Apa tuh Iya. skala prioritas, Jadi, Teteh? jadi skala prioritas itu teman-teman harus menentukan jadwal kegiatan teman-teman. Misalkan di hari ini aku yang urgent itu apa aja ya yang harus dikerjain sampai yang benar-benar teman-teman di fase istirahat gitu. Jadi harus ditentukan dari titik paling atas sampai titik paling rendah teman-teman. Jadi waktu teman-teman itu terorganisir semuanya. Teman-teman itu gak pusing menyelesaikan apa aja yang harus aku selesaikan antara organisasi sama pembelajaran kan pusing meledak gak ini otak kita Bener kehabisan banget ibu tuh, jam Suci. Iya, berapa betul banget. iya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman harus punya skala prioritas dan aku teman-teman gitu. Dan juga bukan hanya kita juga kan sebagai sebagai siswa-siswi yang pastinya punya kewajiban bukan hanya di organisasi, tapi kita juga punya kewajiban di sekolah kita teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua itu pasif gitu di organisasi, Betul. makanya diharuskan bisa menyeimbangi antara keduanya itu gitu. Oke. Oke. Dari Kang Kalau Reza gimana nih? Aduh tipsnya, kalau dari aku not bad lah ya karena eh
kalau menurut aku kewajiban kalian sekolah ke Mandika ini itu yang paling utama adalah belajar dulu. Bukan berarti organisasi organisasi itu tidak penting, cuman kewajiban kalian itu lebih harus fokus di pembelajaran. Nah, buat aku mungkin karena aku biasanya lebih sibuk ya, Teh Siti ya. Mohon maaf. Ya karena aku juga sebagai maksudnya aku aktif di SC Ya, juga betul. jadi kesibukan masing-masing Ya, kan Baji memahami aku bahwa aku juga Oke. punya tanggung jawab di Science Club teman-teman ya, di seperti akademik. itu. Luar biasa. Dari aku mungkin karena aku biasanya lebih sedikit sibuk, biasanya aku juga suka mengambil pada jam pelajaran itu buat dispen. Dan aku mengambil dispen itu bukan berarti aku meninggalkan pelajaran. Cuman setelah misalkan nih gurunya masuk jam jam pertama. Nah, aku itu nanti pas jam istirahat, kalau misalkan nggak jam istirahat ataupun pas di rumah nih, pas pulang di rumah, aku ngontek itu ke gurunya, ada hal yang perlu aku kerjain nggak? Soalnya tadi aku minta maaf nggak bisa hadir karena ada program yang emang harus Disesuaikan, diselesaikan. betul banget, betul Gitu. banget. Karena guru juga pasti memahami kondisi Betul, kita yang betul, aktif betul di sekali, organisasi, betul banget. apalagi saya sebagai ketua dan Tanggung jawab wakil, ya ya Teh, tanggung iya jawab yang betul banget. besar. Sesuai dong dengan apa yang dikatakan Teh Suci dan Kang Reza tadi bahwasanya teman-teman di sini, beliau-beliau di sini orang-orang hebat yang bertanggung jawab. Luar biasa, Ya, Masya Allah. Semoga teman-teman kita bisa termotivasi juga dengan tips-tips tadi dari akang-akang dan tete-tete yang luar biasa ini. Terakhir nih Kang, ada pertanyaan yang mungkin cukup dalam ya untuk saya tanyakan atau aku tanyakan. Nah, aku pengen ngajakin nih Akang dan Teteh buat sama-sama berharap nih. Tapi aku pengen tahu nih harapan Akang dan Teteh buat OSIS Mantiga Sukabumi ini apa dari sekarang maupun ke depannya. Boleh 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau bahkan 100 tahun ke depan. Harapan saya intinya kalian berorganisasi itu jangan menjadikan organisasi itu adalah beban buat kalian. Oke, Tetapi belajarlah, masuklah organisasi buat kalian lebih ingin berkembang buat kedepannya. betul, betul, betul. Dan juga harapan saya buat organisasi ini, semoga siapa teh? Bukan anggota, anak-anak pengurus pengurus organisasi ini bukan hanya pengurus inti BPH, tetapi saya ingin dari Sekbid 1 sampai Sekbid 10, saya ingin lebih berkontribusi lagi karena di sini kita tidak apa-apanya sebagai ketua jikalau tidak ada kalian sebagai anggota. Karena kita di sini organisasi mempunyai tujuan yang sama. Betul. Dan buat harapan aku ke depannya, mungkin dari aku, semoga ke depannya OSIS Mandika Sukabumi ini menjadi lebih baik dari Amin, amin. sebelumnya. Mungkin aku malah lebih bahagia kalau misalkan angkatan selanjutnya dan selanjutnya itu lebih baik dari kita ya Teh. Insya Allah luar Kita ikut biasa. bangga gitu. Oke. Dan kita juga terbuka buat OSIS yang selanjutnya kalau misalkan ada apa-apa boleh minta tolong sama kita ya Teh ya. Berarti siap sangat-sangat, sih. berarti sangat-sangat tidak setuju dengan pendapat bahwasannya angkatan selanjutnya itu gak boleh lebih baik Nah, daripada angkatan dia. betul. Karena kan ada ya Menolak. tipe-tipe, iya pemimpin yang seperti itu. Jadi saking ambisnya beliau dengan inovasinya atau dengan tujuannya, sampai-sampai beliau tuh apatis dengan Ya, angkatan-angkatan selanjutnya. Mm. Gitu. Keren banget ya Kang Reza dan Teh Suci ini, luar biasa Masya Allah. bahan. Oke, Boleh dari boleh, aku. boleh, boleh banget Teh Suci, bangga harapannya. Harapan dari aku, karena, kita itu gak bisa apa-apa kalau misalkan gak dikerjain bersama, Betul. kita butuh kalian, kalian butuh kita butuh sama-sama teman-teman. Jadi, dari aku, kalian itu bukan hanya jadi pengurus, tapi bisa menjadi panutan yang baik bagi role model bagi siswa-siswi terutama dan, apalagi bagi halayak masyarakat umum teman-teman. Dan semoga kalian itu bisa jadi leader-leader yang sukses, Amin, amin ya yang Allah. kan banyak ya teman-teman. Jadi kita itu bukan hanya tentang organisasi, tentang masalah, tapi di mana kita itu membangun cerita, cerita yang di mana nantinya itu kita waktu kita jadi purna, kalau misalkan nantinya kita udah jadi purna, kita boleh menoleh ke belakang, Masya kita lihat Allah. kenangan-kenangan indah, kita lihat perjuangan kita lihat lagi kebersamaan kita yang pastinya
nantinya, oh iya dulu kita pernah seperti ini, pernah berada di titik-titik yang memang bersyukur ya kita ada di posisi sekarang gitu. Dan teman-teman, semoga teman-teman bisa menjadi pengurus yang lebih baik lagi dari angkatan kita ya. Dan semoga teman-teman bisa aktif lagi, bisa banyak sekali yang termotivasi untuk bisa menjadi teman-teman gitu. Luar biasa ya, teman-teman semua, teman-teman warga Mantis, harapan-harapan yang disampaikan memang nggak ditujukan hanya untuk kita yang di organisasi. Ngomong-ngomong terima kasih banyak ya Kang Reza dan Teh Sama-sama Suci, dengan senang hati. benar-benar, termotivasi, benar-benar banyak hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman beliau-beliau ini. Memang kalau buat Raihan sendiri ya, Teh Suci dan Kang Reza, apa yang telah kita diskusikan ini, apa yang telah teman-teman dengarkan juga, ini nggak cuma difokuskan untuk kita yang aktif di organisasi, tetapi juga untuk siapapun yang ingin jadi versi terbaik untuk dirinya sendiri, Betul. betul? Karena Iya, karena aku baca teman-teman bila mana teman-teman mau menjadi seorang leadership atau pemimpin yang diragukan itu kekurangan diri kita. oke, Padahal itu benar. tuh sebagai nilai tambah, kita tuh bukan melihat seberapa sempurna seorang pemimpin, tapi di mana teman-teman berani untuk menyelesaikan masalah di atas keraguan teman-teman sendiri Oke, gitu. luar biasa. Aku juga pernah dengar pas scroll di IG ya, eee, lawan terberat itu adalah diri kita Betul, sendiri. berarti bukan orang terdekat, Bukan, ternyata kita sendiri, kita teman-teman. sendiri. Lawan terberat itu kita sendiri. Kalau misalkan kita bisa menaklukkan, kalau misalkan kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka dunia ini bisa kita taklukkan. Luar biasa. Aduh, saya takjub Bang dengerin kata-kata dari Kang Reza dan Teh Suci. Bener-bener di sini kita bisa melihat bahwasanya perjuangan pengorbanan yang Teh Suci dan Kang Reza lakukan memang menghasilkan hal seperti ini. Apa yang Kang Reza dan Teh Suci peroleh juga bukan menjadi akhir ya, Ya, betul tapi banget. menjadi awal yang mungkin kedepannya Teh Suci dan Kang Reza akan menjadi orang yang jauh lebih hebat lagi, jauh lebih memotivasi kami lagi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin kita diskusi hari ini dan buat teman-teman yang ada permintaan atau request nih tentang narasumber dan topik yang lebih menarik yang pengen dibahas, boleh teman-teman DM di Instagram kita di sini, di OSIS Mantis, atau teman-teman nanti isi link yang bakal kita sediain di Instagram story kita. Deskripsi Oke, juga kan. iya di deskripsi juga nanti kita cantumkan ya teman-teman. Oke, pesan saya terakhir sebelum saya tutup adalah jangan takut untuk berproses ya teman-teman. Jangan lupa juga setiap cerita punya makna dan setiap suara punya daya. Saya Rehan, bersama Kang Reza dan Teh Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kang Reza Teh Suci semuanya.